Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin coba bahas soal selera orang ya. Mengapa kok orang nggak beli motor sport? Mengapa kok orang beli motor matic? Penulis nggak bicara yang mahal-mahal ya. Kalau sebenarnya relevan juga sih mahal-mahal itu. Penulis juga nggak menyertakan mereka yang beli motor karena hobi atau karena punya kesempatan, sering ke sirkuit misalnya. Penulis tertarik bahas ini karena tadi baca soal artikelnya TNC Blog ya, yang membahas pilih mana antara ZX25R dengan ER6 ya, motor Kawasaki opo saiki dadi lali maneh jenenge. Kalau nggak salah namanya R6 ya. Motor apa sih, motor naked Kawasaki sing 600 cc populer itu. Karena disebut harganya R6 itu cuma 60-70 juta second. Ini dia tentu dengan asumsi bahwa yang beli ini sudah benar-benar niat, siap nanggung biaya perawatan, siap nanggung STNK-nya, perpanjangan STNK. Karena mestinya R6N ya, itu harganya lebih mahal ya, mestinya ya, STNK-nya lebih mahal daripada ZX25R. Sak mahal-mahal di ZX25R 100 berapa? 130 juta. Itu kan pajak motor 250 cc, bukan pajak barang mewah toh. Dari bahasan itu disebut ZX25R itu motor yang nggak ada tenaganya kalau dibanding R6N ya. Jadi R6N itu katanya tarikan bawahnya mantap banget. Sementara itu ZX25R itu memberikan kepuasan dari sisi suara, dari sisi dengungannya kali ya. Nah, bermula dari itu penulis jadi ingin bahas, kenapa sih kok orang sekarang ini nggak suka motor lagi. Menurut penulis ini kombinasi banyak faktor ya. Indonesia ini termasuk unik ya, karena motor maticnya jauh lebih populer daripada motor sport ya. Bukan masalah harga, karena kalau soal harga kan motor India itu orang India itu motornya murah-murah toh di India itu. Tapi ya mengapa kok mereka lebih milih motor sport? Harga motornya kisaran motor yang populer ya, motor lagi yang populer itu harganya kisaran 60 jutaan gitu. Yang motor lagi cc gede ya, yang cc kecilnya 100 cc yang paling laris. Motor 60 juta itu ya kayak Royal Enfield,
kayak TVS Apache 200, kayak apa, KTM CB 300, GSX, Gixxer 200, 250. Motornya yang model-model seperti itu. KTM-nya KTM 390. Oh iya, yang terakhir itu yang Apache RR 310 itu juga termasuk. Kalau bajai Dominar 400 Pulsar. Kalau yang 100 cc ya Hero. Motor Hero ya. Dulu produksi Honda, sekarang jual sendiri malah lebih laris daripada Honda ya. Kok bisa beda gitu ya? Kalau penulis dari sisi yang apa, yang beli motor karena ingin menggunakan saja lah. Perhatikan bahwa yang beli motor dengan tenaga gede-gede, motor gede itu biasanya di Jakarta. Kenapa Jakarta? Ya karena jalannya mulus-mulus. Kalau pas lagi apa, malam atau pas lagi apa namanya, minggu gitu, Sabtu Minggu kan sepi. Sabtu pagi, Minggu pagi sepi ya, siang pun termasuk sepi. Ada jalan di mana kita bisa merasakan kenikmatan naik motor. Ya kalau perhatikanlah dari vlog gitu. Ngevlog itu biasanya jarang ya sambil kerja ya, orang sambil berangkat kerja kayak penulis atau pulang kerja ini jarang. Kebanyakan vlog itu kan pas hari Minggu, pas nggak jam kerja, jadi jalannya lempeng enak gitu, pakai kencang enak. Terutama yang sering bahan vlog itu adalah Sunmori ya. Kalau di ya kota setengah besar seperti ini nggak gitu ya, karena banyak orang yang pinginnya kalau hari Minggu gini jalan-jalan gitu ya. Kalau di Jakarta itu kan pusat kota kebanyakan kantor. Untuk pusat perbelanjaan ya jarang, karena mungkin lebih sering naik mobil ya. Sementara kan yang lebih banyak melewati jalan Jakarta itu adalah pendatang dari luar selain Jakarta. Jadi kalau mereka ke mall ya ke mall yang dekat-dekat mereka. Kalau kayak di sini nih, mall kan jarang. Orang dari luar kota ya ke mallnya ke sini. Kok cari hiburan ya kadang ke sini, ke kota, ke Surabaya gitu. Jadi walau hari Minggu nggak sepi, jalan besar-besar gitu malah ramai sama ibu-ibu, bapak-bapak jalan pelan menghalangi jalan. Situasi yang paling lowong ya, kayak misalnya penulis kan masuk hari Sabtu, itu kan jalannya nggak sepi-sepi amat, masih ada aja. Nggak mungkin untuk jalan di atas 100 lah. Maksa itu, karena situasinya yang sangat ramai. Ya nggak sangat sih, cukup ramai lah. Kalau yang luar kota banget sama saja kayak gitu. Dan mungkin yang di jalan provinsi saja yang mungkin
agak agak ada kesempatan untuk jalan kencang, tapi ya tetap kalau pas lagi rame nggak bisa. Mungkin mereka bisa sempat jalan 200, tapi bahaya karena ya biasanya dekat perkampungan, terus banyak kendaraan sangat lambat, jadi kan campur. Nggak cuma kendaraan kencang tok, ada bemo, kok bemo nggak ada beca, ada sepeda kayu, yang sepeda motor boncengan, jalan pelan-pelan juga banyak, jalan 40 km per jam, wah, ngeri lah. Kalau di luar kota yang kondisinya tanpa pembatas, kita juga harus siap-siap turun jalan ketika ada kendaraan berlawanan jalan menghabiskan jalan. Jadi musuhnya nggak cuma yang searah tok, yang dari berlawanan arah bisa juga mengambil jatah jalan kita. Itu dari situasionalnya, dari kapan kita pakai motornya. Lagi pula yang penulis tahu, mereka yang pakai motor sport, motor gede itu, kalau pas sehari-hari ya, misalnya kerja atau apa, naik motor, mereka nggak akan naik motor lagi ya. Kecuali kalau memang kepaksa dia punya motor untuk dia cuma satu tok gitu ya. Ya dia bakal pakai motor lagi. Tapi kalau nggak gitu ya enggak. Biasanya kalau sudah punya moge, dia punya mobil juga. Cari yang nyaman untuk stop and go. Tapi kalau sudah lebih dari situ, lebih dari satu motornya, ya sudah nggak jadi pertimbangan toh. Nah, ini penulis maksudnya yang pengen belinya motornya cuma satu, nggak 3, nggak 10 gitu ya, tapi yang cuma satu. Yang terutama membuat orang Indonesia males beli motor lagi itu terutama sih dari sisi pergeseran nilai ya. Dulu sempat ada omongan motor apa namanya, motor laki itu ya laki, motor matic itu cuma untuk cewek. Tapi seiring berjalannya waktu, entah kenapa ya, pabrikan itu jadi mengurangi produksi motor cc kecil, entah mengapa ya. Ya bisa jadi itu sumbernya dari kesombongan orang yang sok ngaku-ngaku fans ya. Orang yang motornya cc-nya kecil dihina. Jadi lebih banyak orang menghina. Ada faktor gengsi itu kalau beli motor. Jadinya motor laki cc kecil itu jarang. Padahal sekarang orang ya cari lagi itu Honda Win ya, Honda Win kan 100 cc. Tapi ya akhirnya nggak laku, walau sekarang banyak orang nyari gitu ya. Akhirnya yang kelas 100 cc bebek semua. Dan motor bebek pun ya ternyata adu tenaga semua. Jadi walau motor motor Honda ya, Honda Suprafit New ya, itu ngejar tenaga juga. Entah mengapa loh ya. Jadi motor itu pada ngadu akselerasi, padahal sebenarnya ada orang yang butuhnya irit.
Ya mungkin karena apa, ada istilahnya kebohongan dari Honda ya, jadi ngomong motor 4 tak paling irit, tapi begitu orang pakai motor bebeknya Honda ya yang 100 cc ternyata boros. Padahal ada yang 100 cc irit. Akhirnya orang pun nggak mengharapkan irit karena sudah kadung sering dibohongi sama Honda. Sudah kadung apa istilahnya, merasa omongan pabrik itu nggak usah dipegang. Ya rasanya itu sih yang menyebabkan motor laki 100 cc itu kurang, menghilang karena gengsi. Padahal gengsinya ya bisa jadi cuma dibutuhkan beberapa orang saja. Ya yang jadi penyebab juga ya karena Honda itu bohong ya soal motor irit ya. Seandainya Honda itu adalah pabrikan yang jujur, mungkin sekarang orang masih apa namanya, masih pakai motor laki 100 cc. Kayak di India kan mereka nggak bohong, kalau irit ya irit, mereka tunjukkan angkanya. Motor paling irit ditunjukkan angkanya, angka tiap harinya segini gitu. Selain itu ada orang yang ini yang lebih ke dekat-dekat lagi nih ya, yang sekarang-sekarang ini trennya itu apa, motor laki makin jelek dan monoton, nggak berubah lagi wes. Jadi kayak CB itu cuma barusan ini aja kan berubah, coba dibandingkan motor matic kan lebih sering berubah motor matic. Apalagi Fiction itu sebenarnya motor laris ya, motor laris. Tapi setelah Yamaha anu ya, sok keminter ya, menganggap wah konsumen Indonesia pasti suka yang desain seperti ini. Maklum ya, yang desain anu sok anu ya, sok merasa ngerti kebutuhan orang Indonesia. Dikasih model kayak model India, wah wis gak laku. Padahal selera jelas beda. Seandainya Fiction R dijual di India pasti laku, tapi kalau dijual di Indonesia ya nggak sesuai selera lah. Karena waktu itu Indonesia masih termasuk penganut motor langsing ya, bukan motor kekar. Selain itu sempat ya motor laki itu jadi nggak nyaman. Dulu zamannya Mega Pro itu kan laris banget. Nah, harusnya pabrikan itu sadar, mengapa kok Mega Pro laris, mengapa kok motor-motor kayak sing yang baru-baru ini kok nggak begitu laris. Terutama karena terlalu ngejar gaya sehingga kenyamanan penumpangnya ditinggalkan. Padahal kalau di Indonesia motor itu seringnya punya satu ya, itu cari yang bisa untuk boncengan.
Nah kalau untuk boncengan nggak nyaman ya otomatis eh, yang si bonceng ini protes ya, ngapain piara motor ini, aku nggak suka naik motor ini, nggak enak kalau dibonceng, ya dijual kan akhirnya. Kalau sudah dijual kan pasti opsinya adalah motor mana yang lebih enak. Apalagi eh, kemudian motor matic ini bergerak ke arah motor yang makin nyaman. Sorry, bukan makin nyaman. Makin nyaman itu zaman sebelumnya ini. Sorry. Sesudah motor laki dibuat jelek, dibuat nggak nyaman, jadi muncul zaman motor matic fasilitas lebih banyak. Unik ya, motor sport itu ketinggalan. Colokan USB aja jarang, padahal di motor matic banyak. Apalagi soal bagasi. Menangnya cuma tangki bensin, tapi ya itu tidak mengatasi masalah orang yang butuhnya cuma jalan dekat. Dan sesudah zaman itu motor matic jadi menuju ke arah motor performa. Dari zaman ya motor matic maksimal 125 cc, jadi akhirnya muncul yang 150 cc. Dengan performa ya kira-kira setara dengan motor naked ya. Dan sekarang kayaknya sudah lebih ya. Motor naked top speed 120, motor matic bisa 125. Cuma sekarang ada pergeseran lagi. Orang sekarang sudah berpendapat bahwa motor matic ini sejak cc-nya naik ya, itu jadi nggak nyaman. Jadi terutama itu ya karena kebodohan ahli Jepang ya, bikin suspensi kok nggak disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Nyamannya cuma untuk nyaman, jalan yang mulus banget. Kalau jalan-jalan kayak gini ini nggak enak. Memang kayak NMAX itu ya bagus, sudah duduk bisa enak, selonjor, busa tebel, tapi masalahnya suspensinya. PCX juga termasuk bagus, keluarkan model warnanya keren, apa namanya, dibilang elegan macam-macam, tapi tetap dari sisi suspensi itu yang jadi kelemahan. Orang ngomong memuji PCX lebih empuk daripada NMAX ya, tapi itu cuma dari sisi pernya toh, dari sisi engine mounting dan suspensi enggak. Makanya sekarang kan banyak orang yang ngomong motor laki itu lebih nyaman. Beda dari zaman ketika motor laki mulai punah, kan motor matic lebih nyaman, lebih praktis, lebih enak gitu. Nah sekarang sebaliknya, kayak NMAX itu untuk boncengan mulai nggak enak. Jadi paha apa seharusnya kakinya penumpang harus mekangkang. Terus untuk aerox juga pegangannya nggak enak. PCX juga nyusul, pegangan sudah nggak enak di versi pertama. Di versi 160 ini dibuat untuk penumpang jadi lebih sedikit busanya. Nah, maunya apa gitu? Apa disuruh beli motor lagi? Unik loh ya sekarang.
orang beli motor matic itu harganya lebih mahal daripada motor sport ya, yang naked terutama. Penulis ini kalau nggak beli NMAX itu, kalau beli motor lagi bisa dapat GSX kan, cuma beda dikit. GSX R 150. Cuma untuk boncengan itu nggak enak. Kalau pingin yang lebih enak boncengan, ada Suzuki Bandit ya. Suzuki Bandit apa jenisnya 150. Seandainya ya Suzuki Bandit itu posisi duduknya bisa untuk boncengan bertiga, mungkin penulis kepikiran juga beli Suzuki Bandit karena ya harganya lebih murah kan. Anak penulis juga kepikirannya lebih beli motor lagi daripada motor matic. Tapi yang enggak kapasitas gede-gede, karena kapasitas gede-gede juga percuma. Mau dipakai di mana? Penulis pakai NMAX ini aja sudah merasa terlalu kencang kok di jalan. Jarang banget penulis bisa punya kesempatan untuk berkendara top speed sambil merunduk. Sambil tegak aja jarang-jarang mencapai lebih dari 100 berapa gitu. Merunduk itu paling cuma 3 detik 4 detik. Beda dengan zaman dulu. Gaspol sampai merunduk. Gaspol terusan bermenit-menit ya, sampai setengah jaman gitu. Gaspol terus iso. Naik motor bebek jalan 135 km per jam. Sekarang nggak ada itu, nggak bisa lagi. Ya wis lah gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.